Oke, baik. Selamat malam, Bapak semua. Selamat malam, Pak. Nah, bagaimana keadaan sekarang ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Sehat Bapak. Oke, sehat ya Bapak. Semoga semua dalam lindungan Tuhan dan ketong semua sehat selalu. Kali ini ketong akan membawa podcast tentang benchmarking Smart ASN. Kebetulan organisasi yang kita pilih ini tentang Kemenkumham. Kemenkumham sendiri itu adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas menyelesaikan urusan di bidang hukum dan hak asasi dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Mungkin pertama-tama kita bisa perkenalkan diri terlebih dahulu untuk satu persatu memperkenalkan diri untuk semua bisa mengenal satu dengan yang lain. Waktu saya persilakan. Bapak Aris mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu. Baik Bapak, perkenalkan saya Kadaris Mansyahbura dari asal UPT Lapas kelas 2B Kalabahi. Kelas 2 Bela Kalabahi. Bapak Irfan. Duh, sepertinya terkendala jaringan. Tidak apa-apa, Bapak Irfan ini berasal dari UPT Kalabahi. Bapak Joshua. Baik, Bapak Ishak, terima kasih atas kesempatan diberikan. Nama saya Joshua Marsala Sialagan, asal UPT LPKA kelas 1 Kupang. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin di sini kita mulai pertanyaan sedikit demi sedikit tentang podcast yang kita bawakan ini. Mungkin yang pertama yang saya tanyakan itu apa itu Smart ASN? Jawab ya Bapak, yaitu merupakan pegawai dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Oke, baik Bapak. Smart ASN berarti kita harus meningkatkan kinerja agar organisasi yang kita tempat ini bisa berguna dengan baik, begitu ya Bapak ya? Selanjutnya mungkin bagaimana pendapat mengenai pelaksanaan Smart ASN pada lingkungan kita di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini? Baik, pendapat saya mengenai pelaksanaan Smart ASN di lingkungan kita, yaitu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sudah lumayan bagus karena semua pekerjaan kita di sini sudah serba digital, seperti mengirim surat lewat Sisumaker, lalu kita melakukan absensi dan mengisi jurnal harian itu menggunakan aplikasi Simpek. Jadi menurut saya untuk saat ini sudah mulai bagus dan sudah mulai maju apa yang kita lakukan di Kementerian Hukum dan Kementerian Hukum Asasi Asasi. Manusia berkaitan dengan pelaksanaan Smart. Berarti dengan kemajuan digital ini, Smart ASN semakin maju ya Pak ya. Kita semakin mengenal dan sangat mempermudah kita dalam Iya, betul. betul sekali Bapak Joshua. Mungkin selanjutnya apa saja pengembangan yang perlu dilakukan untuk menuju Smart ASN, terutama di Kemenkumham sendiri? Baik Bapak, kalau menurut saya pengembangan yang perlu dilakukan untuk menuju Smart ASN di Kemenkumham adalah dengan memaksimalkan kinerja pegawai dalam penguasaan teknologi informasi dan kemampuan membangun
sistem atau aplikasi yang dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Mungkin itu saja pendapat saya. Mantap sekali pendapat dari Bapak sendiri. Mungkin saya lanjut. Ada yang bisa menjawab ini tentang saran dan usulan untuk Kemenkumham agar lebih efektif dalam penerapan Smart ASN? Baik, kalau saran dan masukan mengenai Menkumham agar lebih efektif dalam penerapan Smart ASN, jadi perkembangan dunia saat ini sangatlah cepat, apalagi di bidang digital. Segala informasi bisa kita dapatkan dari sini dengan sangat cepat. Oleh karena itu, sebagai seorang ASN yang smart harus dapat memperkaya literasi digital supaya kita bisa menerapkan profil Smart ASN demi tercapainya pembangunan nasional. Mungkin hanya itu saran dan masukan yang bisa saya berikan. Betul sekali Bapak. Mungkin Smart ASN ini bisa menjadi acuan untuk semua pegawai ini bisa berkompetensi, kinerjanya semakin meningkat. Dengan adanya jejak digital yang begini bisa bagus ini, mungkin profesionalisme dari pegawai Kemenkumham ini bisa membawa perubahan dan pencapaian tujuan organisasi juga tercapai seperti itu. Mungkin Bapak Joshua ada tanggapan lain tentang usulan masukan untuk Kemenkumham sendiri? Semoga Kemenkumham semakin maju, semakin pasti. Bagaimana Bapak Joshua? Untuk ini ya, pelaksanaan Smart ASN ya, Pak. Ya. Baik, untuk tanggapan saya mengenai hal ini adalah semua pegawai hendaknya terus belajar baik tentang teknologi maupun hal-hal lainnya dan terus meningkatkan kinerja dan profesionalitas mereka. Ya, betul sekali Bapak. Pegawai sekarang harus dituntut untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan, di mana perubahan lingkungan kita ini semakin cepat dan semakin maju, maka kita juga dituntut untuk harus bisa bisa beradaptasi agar sesuatu yang ada ini kita bisa melakukannya dengan baik seperti itu ya Bapak Joshua ya. Ya, betul Pak. Betul Bapak. Mungkin Bapak semua ada tanggapan lain atau ada tanggapan? Bapak Aris, Bapak Irfan? Sudah Bapak, kalau dari saya pas, Pak. Ya Bapak. saya jawaban dari Bapak Yosua sudah cukup untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi. Siap Bapak. Mungkin kalau sudah cukup dari semua ini, saya rasa juga cukup. Dan kita akhiri podcast kita. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah mau memberikan masukan dan memberikan waktu yang untuk podcast hari ini. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Baik Pak, terima kasih juga. Selamat malam.